Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Para pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersilaturahim kembali di podcast YouTube SD Al Baitul Amin 02 Jember. SD Al Baitul Amin 02 Jember, solih dan cerdas. Saya Muhammad Sufyan Sauri. Pada kesempatan ini kita bersama-sama menambah wawasan keislaman kita dan menambah hasanah keilmuan kita bersama dengan seorang ustadz. Alhamdulillah beliau sudah hadir menemani kita. Jadi mari kita langsung saja menyapa beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, tentunya di detik-detik akhir Ramadan ini mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sehat Ustadz ya. Puasa kita juga diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Ustadz ya, puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Ustadz, hari ini kita berbicara santai saja, ngobrol santai saja, tentunya seperti biasa di suasana Ramadan dan berbicara masalah Ramadan. Berbicara masalah Ramadan tentu banyak hal yang akan kita bahas sebenarnya Ustadz ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan ini ternyata sudah hampir selesai Ustadz ya. Detik-detik atau momen-momen terakhir ini Ustadz ya. Puasa hari demi hari telah kita laksanakan. Ramadan hampir selesai. Tentu kita semua sebagai umat Islam akan merasakan yang namanya bahagia, senang, ya bahagia. Ini pasti Ustadz ya. Karena bentar lagi lebaran ya. Karena sebentar lagi lebaran. Dan juga tidak menutup kemungkinan Ustadz, pasti juga ada yang sedih. Betul. Oleh karena itu, tema yang akan kita angkat pada sore hari ini yaitu muhasabah di akhir Ramadan. Ya. Bagaimana tanggapan Ustadz terkait dengan tema yang akan kita angkat pada sore hari ini? Cukup menarik Ustadz, tema pada sore hari ini ya. Tentunya harapan dari muhasabah akhir Ramadan ini menjadi renungan kita bersama-sama dan menjadi refleksi. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita mampu menjadi orang-orang yang minimal muttaqin. Begitu tadi ya. Amin ya Allah. Amin. Ustadz, seberapa penting Ustadz melihat tema yang akan kita bahas pada hari ini? Seberapa penting? Apa sih makna muhasabah itu sendiri Ustadz? Terkait dengan muhasabah, sebetulnya kata-kata muhasabah itu kan artinya introspeksi diri. Introspeksi diri Ustadz ya. Nah, maknai muhasabah itu bagaimana kita sebagai manusia tentunya harapannya mengevaluasi terkait yang Ramadan. Begitu juga bagaimana dari mengevaluasi itu untuk perbaikan setelah Ramadan. Perbaikan itu harapannya. Makanya perlu adanya sebagai insan yang tak terlepas dari salah dan lupa. Inilah pentingnya tentang evaluasi dan muhasabah. Dari muhasabah ini kembali kepada diri kita agar kita sebagai manusia itu selalu berhati-hati dan mawas diri, sehingga muaranya nanti mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, kemudian juga diterima pahalanya, dan mudah-mudahan setelah Ramadan kita semakin meningkat. Yang biasanya Ramadan kan ibadahnya kita, puasa kita, tadarus kita, sholat-sholat tambahan yang lain, lail dan sholat duha semakin meningkat. Tetapi jangan sampai setelah Ramadan ya kita malah tambah kendur kan gitu. Tambah kendur Ustaz, tambah ya. Lemes. Gitu Ustaz ya. Sholat 5 waktunya tambah bolong-bolong, harusnya malah tambah giat Ustaz ya. Malah tambah giat karena itu sebagai refleksi evaluasi, sehingga kalau setelah Ramadan kita malah semakin meningkat, berarti puasa kita tergolong puasa yang berhasil. Ini pentingnya Ustaz ya. Betul. Pentingnya tema hari ini diangkat Ustaz ya. Betul. Jadi di Ramadan kita giat, di luar Ramadan justru harus kita semakin giat lagi Ustaz ya. Betul. Kalau Ramadan dianggap bulan pendidikan, bagaimana menurut Ustaz? Karena Ustaz tadi menyampaikan bahwa kita harus introspeksi, giat. Berarti kalau kita giat hubungkan dengan pendidikan, bahwa Ramadan itu bulan pendidikan, bagaimana tanggapan Ustaz? Memang puasa itu sebetulnya madrasah ya, madrasah atau pendidikan dalam konsep
edukasi kita. Sehingga dari 1 bulan itu setelah kita digembleng, diberi pendidikan tentang puasa, madrasah puasa, ya kan? Iya. Yaitu tentang yang pertama menahan lapar, ya, menahan hawa nafsu, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ini kan sebagai bagian agar manusia itu menahan diri itu kan agar manusia disiplin. Kemudian menahan diri itu agar manusia tertib. Nah, sehingga harapannya nanti kalau sudah menahan hawa nafsu, terus menahan lapar dan sebagainya, itu kan harapannya kan manusia ini menjadi manusia yang baik. Kan ada tergolong 2 dalam konsep pendidikan puasa itu, Ustaz. Yang pertama membentuk pribadi diri kita muslim menjadi pribadi yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, agar memberikan di dalam diri kita memanusiakan manusia. Itu efek dari pendidikan puasa. Memanusiakan manusia ya, karena konsep yang pertama membentuk pribadi muslim yang baik. Dengan puasa itu kan harapannya kita ya minimal kita sebagai manusia itu mampu mengendalikan diri. Contohnya mengendalikan hawa nafsu. Yang sering kali kita sebagai manusia kadang sulit ya. Dengan pendidikan puasa nampaknya awas, hati-hati, warning kan gitu. Bahwa kalau kamu tidak bisa menahan hawa nafsu, maka kamu tidak akan berhasil puasanya, atau kamu tidak akan mendapatkan pahala puasa. Dengan ada warning itu, manusia dengan giatnya untuk menahan hawa nafsunya. Nah, yang paling sederhana Ustaz, marah Ustaz ya. Nah, ketika di luar puasa kita sering kali marah-marah yang tidak ada sebabnya ya. Kemudian sombong kemudian ya disusul dengan yang lain mungkin iri, dengki dan sebagainya ya. Dengan konsep pendidikan madrasah puasa, akhirnya itu semuanya harus tahan. Marahnya, ini puasa jangan marah. Kalau kamu marah, nanti malah tambah nilai pahala puasanya hilang. Tambah berkurang. Nah, misalkan, ini puasa ojo ngerasani. Kan gitu. Kalau kamu ngerasani berarti menghilangkan nilai pahala puasa. Nah, itu kan pendidikan madrasah. Gitu Ustaz ya. Nah, sehingga seperti itu gambarannya, sehingga manusia tidak berani. Nanti kalau saya ngerasani, saya marah, saya nggak dapat apa-apa. Hanya dapat lapar dan dahaga, tapi tidak dapat nilai pahala puasa. Sehingga pendidikannya apa? Inilah karakter membentuk pribadi yang muslim baik. Harapannya setelah Ramadan, setelah Lebaran, ini tetap dilakukan. Karena apa? Ya madrasahnya nanti tidak berhasil kalau setelah Ramadan tetap sama kan gitu kan? Nah, itu dalam konsep di dalam pendidikan puasa di bulan Ramadan. Itu Ustaz. Tujuan daripada pendidikan tadi, goalnya apa Ustaz? Goalnya kita kan sudah dididik selama 30 hari ini. Goalnya itu harapannya manusia itu memahami kodrat hidup ya. Kemudian memahami setelah hidup itu ada kehidupan yang lain yang disebut dengan kehidupan akhir. Iya kan? Iya, betul. Nah, ini ada sebuah konsep Ustaz. Misalkan kita sebagai manusia tidak memahami konsep hidup. Akhirnya yang terjadi, kita sebagai manusia akan menjadi manusia yang seenaknya sendiri gitu loh. Nah, padahal konsep ini puasa itu harus memahamkan pada diri kita itu hidup tidak sendiri, karena ada kehidupan yang bersama kita yaitu orang lain. Itu yang sederhana. Makanya di dalam konsep pendidikan yang kedua tadi saya menyampaikan tentang memanusiakan manusia. Karena di dalam pendidikan puasa sendiri kan ada kata menahan dari apa? Haus, lapar kan ya. Itu kan pendidikannya madrasahnya kepada kita bahwa di situ kita harus merasakan bagaimana penderitaan di sekitar kita. Ada orang-orang kita yang setiap hari tidak bisa makan, kan gitu kan? Betul. Atau kelaparan. Dengan puasa itu akan muncul perasaan kan? Ya. Empati. Nah, gitu. Kamu sekarang puasa. Bagaimana puasa itu? Kan lapar. Kamu sekarang di tetanggamu, di sekitar kamu masih banyak saudara-saudaramu yang masih di bawah kamu, yaitu yang kelaparan. Minimal kamu harus bisa memanusiakan dia. Bagaimana caranya? Ya membantu, kan itu kan? Iya betul. Memberikan pertolongan. Itu hubungan kemanusiaan yang memang hakikatnya harus dilaksanakan. Sederhana yang berikutnya, bahwa di dalam diri kita itu tidak akan pernah sempurna, karena kesempurnaan diri kita itu disempurnakan orang lain. Misal ya Ustaz, jenengan dengan saya hidung aja mungkin
Saya lebar, jenengan mancung. Enggak sama gitu. Ya kan? Enggak kebalik ini Ustaz. Mata saja sudah berbeda. Saya sipit, jenengan agak lebar kan itu. Iya, Kenapa Allah memberikan itu kan? Gambarannya sederhana bagi kita sebetulnya. Manusia, saya kasih karakter kamu keberbedaan oleh Allah ya. Oleh Allah ya. Kuncinya satu, jangan engkau permusuhan, jangan engkau perbedaan itu menjadi perdebatan, jangan perbedaan itu menjadi hasanah untuk saling menjatuhkan. Tetapi perbedaan itu marilah dibentuk menjadi pelengkap diri. Nah itulah yang puasa itu membentuk pribadi, manusiakan memanusia. Yang kedua Ustaz, bahwa kita tadi kemarin kita konsep sedekah kan. Sedekah kemarin. Nah dengan konsep itu kan kita harapannya bisa menjadi orang yang bukan pikir tapi dermawan. Karena disitulah konsep manusia memanusiakan manusia kan gitu ya. Betul, sehingga yang terjadi ketika kita ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan, jangan seakan-akan kita nggak mau tahu gitu loh. Betul Ustaz. Ya kan? Betul, yang terjadi nanti kalau andai kata Ustaz Sofyan misalkan mampu, sombong misalkan, saya nggak butuh bantuan orang lain deh. Nggak butuh uluran dan sebagainya. Yeah. Pertanyaan saya Ustaz Sofyan, kalau kamu mati mau diangkat sendiri? Lah ya itu Ustaz mau dibawa sendiri kan nggak mungkin. Nggak mungkin Ustaz ya. Itu kan tetap kita masih perlu orang lain. Orang lain betul. Tetapi yang harus sadari, ini yang harus dimaknai bahwa setiap manusia itu karakter berbeda-beda. Makanya karakter berbeda-beda itu jangan dimaknai untuk permusuhan. Kan itu kan? Yeah. Kayak saya misalkan dengan jenengan, dengan yang lain. Saya orangnya misalkan ya Ustaz, kalem, jenengan ya tegas. Ada orang yang cerewet. Nah, orang yang cerewet itu maknai bahwa itu adalah bagian dari pada untuk pelengkap diri kita. Alhamdulillah masih ada orang cerewet berbeda-beda bisa memberikan kemarahan buat saya kan gitu kan. Iya, betul. Sehingga di situ konsepnya di dalam puasa itu bagaimana kita memahamkan bisa memanusiakan manusia. Tujuan daripada semua itu la'allakum tattaqun. Kan muaranya ke sana. Ya. Nah, yang menjadi perbedaan, makanya kan yang dipanggil oleh Allah bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhal mu'minun, tetapi wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kan wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya bagi kita kalau mau dipanggil menjadi orang yang beriman, ya minimal kan gitu. Maka kita harus meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita, sehingga muaranya kita akan menjadi orang-orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong Ustaz ya, bagian daripada la'allakum tattaqun itu. Ustaz, karena hari ini momennya ini kan kita sudah masuk 10 hari terakhir Ustaz ya. Hampir mendekati titik. Ini saja sudah hari yang ke-25 ya. Hari ke-25 apa 26 ya? 25 apa 26? 26 ya. Bentar lagi. Kalau ibaratnya anak kecil sudah menghitung nih, bentar lagi lebaran. Nah, ya alhamdulillah itu. Kan gitu. Sebenarnya dari segi agama Ustaz, apa sih persiapan-persiapan yang harus perlu kita siapkan menyambut momen Idul Fitri ini Ustaz? Nah, yang pertama Ustaz, ketika detik-detik akhir Ramadan itu salafus soleh itu di hatinya ada sedih dan menangis ya. Iya. Bukan malah bahagia ya? Bukan malah bahagia. Kalau salafus soleh itu sedih dan menangis. Kenapa? Karena dia akan ditinggalkan yang disebut dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan di mana di sini terdapat bulan-bulan yang luar biasa pahalanya. Makanya di situ hatinya sedih. Kemudian yang kedua, dia menangis. Kenapa? Karena menurut salafus soleh belum tentu nanti kenikmatan Ramadan ini akan berlanjut pada kenikmatan Ramadan berikutnya. Artinya jumpa lagi dengan Ramadan berikutnya. Makanya di akhir Ramadan kalau salafus soleh makin ngencengkan ibadahnya. Makin ngencengkan malah itu ya. Makin ngencengkan sholatnya, makin ngencengkan puasana, makin ngencengkan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Bukan malah semakin kendor. Bukan malah semakin kendor. Kalau kita sebaliknya kan. Tarawihnya makin maju Ustaz, kan gitu kan. Justru kalau dulu Ustaz, ketika saya dulu ini Ustaz ya, ketika saya masih anggap katakanlah belum memahami terkait dengan konsep yang Ustaz sampaikan, malah mau masuk hari raya ini sudah mempersiapkan sesuatunya Ustaz. Ini perbedaannya. Ini perbedaannya Ustaz ya. Salafus soleh dengan kita orang awam, ketika mau mendekati akhir-akhir Ramadan, kalau salafus soleh sedih dan menangis. Kalau kita bahagia. Alhamdulillah bentar lagi sudah gak puasa. Berarti ini kita dengan azan podcast ini, dengan adanya ilmu ini, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang mampu
meniru atas apa yang baik dari salafus soleh yang telah dikerjakan Ustaz ya. Makanya di dalam diri salafus soleh itu ketika mendekati Ramadan ini dia berusaha berdoa. Doanya ditingkatkan. Ketika pada proses-proses sholat lail itu ada sebagian ulama itu mari kita berupaya untuk selalu berzikir Ustaz ya. Salah satunya meminta ampun dengan istighfar kan gitu ya. Nah makanya biasanya kalau malam-malam lail itu, nah, apalagi malam-malam juga di sepertiga malam-malam ini juga malam-malam Lailatul Qadar ya. Makanya ganjil Ustaz ya. Ya ganjil kan ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ada malam-malam ganjil itu juga malam Lailatul Qadar, ada sebagian ulama juga di situ juga malam-malam genap. Tetapi yang harus dimaknai yaitu semakin malam-malam mendekati Idul Fitri itu salafus soleh melakukan pendekatan yang lebih intensif, yaitu dengan zikrullah ya, memohon ampun pada Allah. Dengan ini sebagian yang menyampaikan istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali. Ini apa harus dilakukan di masjid Ustaz? Ya tidak harus sebetulnya. Tidak harus ya. Tidak harus sebetulnya, di luar Idul Fitri juga bagus. Nah tetapi ini dikencengkan oleh para salafus soleh agar apa? Mudah-mudahan dengan istighfar 1000 kali diampuni segala dosa kami. Sholawat 1000 kali, mudah-mudahan dalam hidupnya ketika nanti juga di akhirat mendapat syafaat dari Rasulullah. Nah ini menjadi bagian yang dilakukan dalam diri salafus soleh. Di satu sisi dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan pada Ramadan ini betul-betul diterima ibadahnya, dan mudah-mudahan doanya tersampaikan lagi pada Ramadan berikutnya yang akan datang. Karena di dalam diri salafus soleh itu andai kata kalau meminta bulan, harapannya bulan seluruhnya dibuat seperti Ramadan. Tetapi ya hanya pada bulan Ramadan aja kan. Makanya di dalam dirinya meminta pada Allah mudah-mudahan di dalam Ramadan itu diterima ibadahnya sehingga nanti muaranya menjadi orang-orang yang meningkat. Tetapi di satu sisi berdoa mudah-mudahan tersampaikan juga pada Ramadan berikutnya. Begitu Ustaz. Nah, tetapi perbedaannya kalau kita enggak, alhamdulillah ini sebentar lagi Idul Fitri, saya pakai baju baru Lebaran. Betul. Ini bagaimana Ustaz? Bagaimana sebenarnya konsep ini? Itu kan konsep budaya saja, nggak apa-apa, enggak masalah. Ya, memang Fitri itu kan kembali ke suci kan? Kembali ke suci. Artinya kembali suci itu harapannya kita sebagai orang Islam harus senang, bahagia. Ini loh hari kita. Dan kita sebagai manusia minimal bagaimana menyambut Idul Fitri itu dengan penuh kebahagiaan. Makanya kan dikumandangkan namanya takbir kan, Allahu Akbar. Iya betul. Kan gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Itu kan bagian daripada nilai kita mengagungkan Allah. Satu sisi kita bahagia. Ya Allah, inilah kemenangan saya, inilah ibadah saya yang selama 1 bulan dimadrasahkan. Sekarang saya menjadi orang-orang mudah-mudahan mutakin, sehingga kalau mutakin bahagianya luar biasa kan gitu kan. Dan kembalikan kepada nilai-nilai yang disebut dengan fitrah, nilai-nilai kesucian. Harapannya mudah-mudahan kita seperti itu kan. Amin. Makanya bagiannya itu bukan bagiannya baju baru, enggak. Baju baru bukan ya. Baju baru juga enggak apa-apa. Yang penting nilai-nilai kebahagiaan itu diwarnai dengan nilai kebahagiaan, yaitu ditingkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah. Artinya beli baju baru boleh, tapi tidak mengurangi nilai-nilai hal dan nilai-nilai yang ada di dalam bulan puasa. Betul, Ustaz. Begitu Ustaz ya. Karena inti dari makna Idul Fitri itu adalah kembali kepada suci. Suci yang dimaksud di sini artinya terlepas dari dosa atau bagaimana Ustaz? Ya, makanya kan di dalam hadis Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keyakinan dan ikhlasan, maka niscaya akan ampuni dosa-dosanya dosa yang lalu. Artinya bahwa kalau kita puasanya betul-betul ya dengan penuh keimanan, insya Allah kita tergolong orang-orang yang akan dikembalikan kepada fitrah kita, yaitu kesucian, karena dosanya sudah diampuni. Makanya di terakhir Ramadan itu kita sebut dengan ifkum minanar. Artinya mudah-mudahan dijauhkan dari siksa api neraka. Neraka. Kalau dijauhkan dari siksa api neraka,
Kan intinya bahwa manusia itu dijamin di Di surga. Kan mudah-mudahan muaranya ke sana. Betul, Nah, betul, betul, tetapi betul. apakah di dalam diri manusia diterima atau tidak? Wallahu a'lam bishawab, karena hanya Allah yang tahu. Hanya Allah Tetapi yang tahu. tanda-tanda itu sudah muncul dari mana? Dari proses Ramadan. Ketika proses Ramadan itu bahagia luar biasa, ketika datangnya Ramadan, kemudian melaksanakan madrasah Ramadan, yaitu ibadah-ibadahnya ditingkatkan, sholatnya ditingkatkan, terus kemudian tadarus dan Ya. menjaga hawa nafsu, mengkengkan hawa nafsu dan tidak menuruti hawa nafsu. Insya Allah kan Insya Allah ya. Insya Allah muaranya kita diterima ibadahnya oleh Allah. Allah. Tanda-tanda diterima ibadah kita oleh Allah yaitu setelah Ramadan semakin meningkat atau semakin berkurang. Kalau semakin berkurang pertanyaan di Ramadan. Pertanyaan Ustaz ya. Tetapi kalau semakin meningkat, insya Allah berhasil di bulan Ramadan. Begitu Ustaz ya. Iya. Ini kan Ramadan mau selesai. Ya, Kalau Ramadan itu kan juga ada puasa Ustaz ya. betul. Ini bagaimana menurut Ustaz? Ya, sebetulnya kalau pas waktu Idul Fitri dilarang puasa kan, karena itu memang bagian yang harus dihormati. Tetapi ada hari tertentu memang yang setelah itu boleh berpuasa. Tidak masalah karena itu bagian yang memang untuk nilai-nilai pahala di dalam diri manusia. Sunnah hukumnya ya? Sunnah ya, ya? Sunnah. Tapi boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tapi alangkah lebih baiknya kalau pengen nilai-nilai pahala ya dilaksanakan kan, karena namanya sunnah kan ya. Sunnah ya. Tetapi kalaupun tidak dilaksanakan jadi tidak mendapatkan dosa kan gitu. Tidak mendapatkan dosa tadi ya. Karena Cuma harapan kita ya tadi dengan adanya puasa ini kita bagaimana mengevaluasi diri kita selama perjalanan puasa ini, madrasahnya atau pendidikan kita, bagaimana di dalam diri kita itu mampu ya mencerminkan setelah Ramadan menjadi orang-orang yang minimal kan memperbaiki segala sesuatu terkait dengan satu, hubungan kemanusiaannya, yang kedua hubungan dengan Allah, yang ketiga terkait dengan ibadah kita. Kenapa? Karena konsep sederhana tadi yang saya sampaikan, menjadi orang itu yang menjadi baik itu sulit. Tetapi tidak kata mungkin. Karena apa? Disitulah yang disebut dengan hubungan kemanusiaan. Makanya manusia itu kan saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan dan sebagainya. Tapi disinilah konsep kemanusiaan manusia. Kemudian muaranya kita kalau ingin bahagia di dunia dan akhirat, kunci yang kemarin kan di dalam pertanyaan ketika orang meninggal kan hanya satu yang akan membawa diri kita kan gitu ya. Betul. Kalau harta tidak mungkin dibawa, hanya cuma kain kafan kan gitu. Iya betul. Begitu juga keluarga kalau sudah meninggal, kalau orang meninggal itu kan cuma akan ditinggal sampai di penguburan. Hanya cuma satu yang akan menemani panjenengan dan kita semuanya, yaitu apa? Sholat kita, sedekah kita dan ibadah kita. Dan rugi besar bagi kita hanya memanfaatkan kubul dunia, tetapi tidak memanfaatkan kubul akhirat. Makanya sahabat kita, ayo yang biasanya ini selama Ramadan sholatnya tidak pernah bolong, minimal setelah Ramadan juga tidak bolong. Begitu Ustaz ya? Iya, minimal juga tidak terlambat. Ini yang biasa terlambat kan subuh. Betul. Kalau Ramadan, bentar lagi deh, subuhnya kan lagi, tidur lagi, akhirnya terlambat subuhnya. Ya minimal setelah Ramadan subuhnya bukan terlambat, tetapi semakin tepat waktu, semakin berjamaah kan itu kan. Kemudian yang berikutnya misalkan, yang biasanya kita pelit, ya di Ramadan dididik untuk sedekah. Setelah Ramadan jangan kembali ke pelit lagi. Ya minimal terus sedekah kan gitu kan. Jadi intinya ada perubahan yang signifikan mengarah kepada kebaikan. Ketika Ramadan ini satu misal kita katakanlah dermawan, justru di luar Ramadan jangan pelit lagi. Jangan kembali lagi. Berarti harus apa? Harus kembali kepada kebaikan yang selama kita lakukan Ramadan. Itulah yang disebut dengan insya Allah Ramadannya diterima oleh Allah. Makanya kunci sebetulnya yang tahu diri kita Ramadan diterima. Begitu juga yang tahu kita menerima Lailatul Qadar itu sebetulnya diri kita. Sudah ketemu Ustaz ya? Sudah ketemu sebetulnya. Tanda-tandanya kan cuma ketika malam-malam ganjil kan ya. Iya. Di situ akan turun yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tetapi bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan kan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Katanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar kuncinya sudah tahu. Setelah Ramadan itu semakin mutakin atau semakin malah jauh.
dari nilai-nilai ibadah, dari nilai kemanusiaan. Kalau semakin jauh pertanyaannya berarti mungkin saja perlu introspeksi untuk pendalaman lagi. Betul. Sebagai bagian diterima di Ramadan, kan gitu kan? Ya, ini kembali lagi Ustaz ya, ini karena Ramadan pendidikan, mencari nilai yang terbaik. Betul. Di luar Ramadan semakin meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Itu Ustaz ya. Nah, kunci inilah yang disebut dengan mudah-mudahan dari Madrasah Ramadan memberikan evaluasi diri kita betul. Semakin baik dan mudah-mudahan semakin meningkatkan. Karena konsep Islam itu sebetulnya konsepnya perseimbangan, Ustaz. Perseimbangan itu misalkan Anda diamani Allah sebuah harta. Harta ini oleh Allah dikasih tambah misalnya. Biasanya kamu hanya cuma punya rumah, sekarang dikasih Allah mobil. Betul. Pertanyaannya, ketika Allah sudah memberikan tambahan mobil, perseimbangan yang berikutnya Anda lakukan enggak? Yaitu tentang peningkatan nilai-nilai takwa dan nilai-nilai iman dan nilai Islamnya. Ya, kalau tidak, berarti kan hanya cuma Anda mengkonsep dunia saja, tetapi tidak mengkonsep akhirat. Harusnya perseimbangannya ketika Anda dikasih mobil, berarti minimal Anda tingkatkan yang biasa tidak sholat jamaah berjamaah. Nanti kalau dikasih lagi misalkan emas, berarti Anda konsep lagi di ketakwaannya semakin ditingkatkan. Yang biasanya sholat tidak sunnah ditingkat lagi menjadi sholat sunnah, kan gitu. Sehingga perseimbangan antara dunia dengan akhirat itu sama-sama imbang, Ustaz ya. Imbang dan sama-sama mudah-mudahan dibahagiakan kan di dunia hatal akhirat. Kan itu inti kehidupannya kan di situ. Tetapi jangan sebaliknya. Anda dikasih dunia tetapi di persepsi untuk akhiratnya tidak dibekali. Kan nanti itu yang disebut dengan di ayat Al-Qur'an wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di mana di masa pada waktu itu manusia dalam keadaan rugi kecuali kan ada 4. Illalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya kan? Kemudian illalladzina amanu wa amilus solih, dan berbuat kebaikan, ya. Wa tawassaw bil haqq, dan menegakkan mana yang hak dan yang batil, wa tawassaw bis sabr, dan bagaimana orang-orang yang sabar. Nah, artinya itulah yang kita harapkan menjadi konsep di dalam diri kita, menjadi manusia yang mudah-mudahan tidak rugi di dunia, juga tidak rugi di akhirat. Ini harapan terbesar Ustaz ya. Harapan terbesar Ustaz ya. Iya. Tidak rugi di dunia, tidak rugi juga di akhirat. Kalau rugi nanti di dunia, rugi di akhirat, kan sama-sama kita sangat rugi, kan gitu kan? Betul. Nah, ya enggak-enggaknya mudah-mudahan ya kita berdoa dalam muhasabah Ramadan ini, kita oleh Allah yaitu tadi semakin nanti setelah Ramadan ditingkatkan semakin ibadah lebih kita, kemudian juga menjadi nilai-nilai barokah kita, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita di selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sungguh ini menjadi ilmu ya bagi kita semua Ustaz ya. Menjadi bagian introspeksi diri sesuai dengan tema yang kita angkat pada hari ini, yaitu muhasabah atau introspeksi Ustaz ya. Ustaz, ada enggak doanya Ustaz? Doa menjelang akhir Ramadan ini Ustaz. Biasanya salafus soleh itu kalau malam-malam akhir Ramadan itu doanya yang dipertebal itu yaitu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, kan itu. Itu diperbanyak. Itu sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang doa-doa yang memang dilaksanakan oleh salafus soleh ketika akhir-akhir Ramadan semakin dibanyakkan, baik itu selama sholat 5 waktu maupun sholat sunnah-sunnah lainnya. Itu diperbanyakkan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu yang harus diperbanyak Ustaz ya. Ya, intinya kita sebagai manusia selalu meminta maaf dan selalu buat salah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mudah-mudahan dimaafkan baik oleh Allah maupun dimaafkan oleh manusia. Kan gitu. Dibaca ketika baik sholat maupun sholat sunnah maupun sholat 5 waktu. Nah, ataupun ketika kita qiyamul lail, nah itu lebih dibanyakan. Ya. Allahumma innaka ya. Karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Coba diulang Ustaz. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi mari kita bersama-sama memperbanyak doa itu di momen-momen akhir bulan Ramadan. Yaitu doanya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ustaz, ini karena muhasabah di akhir Ramadan, pastinya endingnya kan Fitri tadi. Persiapan ketika hari raya Idul Fitri, artinya persiapan kesunahan-kesunahan yang harus kita
laksanakan. Ini momen-momen menghadapi Idul Fitri, momen-momen mau menghadapi sholat, ini apa harus pakai baju yang bagaimana, terus akhlak kita bagaimana ya. Kesunahan-kesunahan Ustaz. Kesunahan sebelum berangkat menuju sholat Id ya? Ke Idul Fitri Ustaz. Ini perlu Ustaz. Ya, pertanyaan yang menarik dan bagus ini Ustaz Sofyan. Yang pertama, sebelum kesunahan saya mengingatkan bahwa di dalam menjelang Idul Fitri ada kewajiban kita membayar zakat ya. Oh iya betul. Itu yang harus ditunaikan dulu. Jangan sampai nanti kita sudah mau sholat zakatnya lupa. Belum terbayar Ustaz ya. Iya betul. Itu nanti kalau zakat kan sampai hari terakhir ya, malam takbir ya. Malam takbir. Ya. Jangan sampai terbenamnya terbitnya matahari. Nah, nanti kalau sudah bukan zakat lagi nih Ustaz ya. Bukan zakat lagi, sedekah ya. Betul. Untuk itu kita ingatkan bahwa itu yang wajib pertama. Kemudian yang kedua, ketika mau sholat Id ya, diharapkan kepada kita sebagai umat Islam yang dimana di situ mau menunjukkan kepada diri kita dan menunjukkan kepada Allah ya minimal bagaimana kita sebagai umat Islam yang baik untuk menyambut sholatnya ya berpakaian yang baik. Itu yang disunahkan. Salah satunya adalah pakai ya pakaian-pakaian yang kira-kira yang memang di situ menutup aurat. Ya. Itu pertama Ustaz ya. Ya, kalau memang ada yang baru ya alhamdulillah kan ya. Kalau yang nggak ada baru ya jangan kemudian memaksakan. Tetapi pada prinsipnya kan yang penting hati kita di dalam itu menjadi nilai-nilai kemenangan atau nilai-nilai fitrah kan itu, nilai fitri bukan Muhammad. Kemudian yang kedua disunahkan kita juga memakai harum-haruman, pewangi-wangian, minyak Ustaz ya, pewangi Ustaz ya, pewangi anggota tubuh ya. Kalau bisa tidak mengandung alkohol yang besar. Ya. Di situ karena disitulah kita harapannya ya dengan memakai wangi-wangian itu memberikan kemanfaatan buat diri kita dan sekitar kita ya. Kemudian yang berikutnya yang bagi kita ya, kalau bisa di dalam momentum Idul Fitri itu mari kita maknai ya bahwa inilah penyerahan hamba kita kepada Allah yang dimana kita sebagai manusia nanti akan suatu saat dikumpulkan bersama-sama untuk mempertanggungjawabkan yang disebut dengan pertanggungjawaban di bumi. Yang hatinya muaranya di situ adalah semuanya kebesaran bukan lagi milik siapapun, tapi kebesarannya hanya milik Allah. Makanya mengagungkan yang disebut dengan takbir. Itu tadi ya. Ya, tahmid, tahlil dan sebagainya. Tahmid. Agar di dalam diri kita sebagai manusia, sebagai penghambaan bahwa di dalam diri kita itu ada yang besar di atas kita yang disebut dengan Tuhan kita Allah. Makanya kita disegerakan untuk membaca takbir kan gitu di malam-malam takbir dan ketika waktu Idul Fitri ketika sholat. Ini yang harus diperbanyak Ustaz ya. Iya. Kalau sebelum berangkat ini kan satu misal ya. Ini kan saya pernah baca Ustaz. Berangkat di jalan ya, di jalan satu misal saya mau ke Alamin ya, lewat kota. Pulangnya lewat di jalan yang berbeda. Ini apakah masuk kesunahan Ustaz? Tidak. Kalau itu sebetulnya tidak sunnah itu kan. Kalau itu kan hanya ketika jalan di sini ya. Kemudian pulangnya jalan berbeda. Yang berbeda. Itu hanya cuma budaya aja, tidak sunnah. Tidak menjadi. Kalau nanti di sini kemudian tidak boleh jalan ke sini, pas di sini tidak ada, gimana? Yang penting bagaimana di dalam proses ketika kita mau Idul Fitri itu kita laksanakan bagaimana kita tunjukkan nilai-nilai yang kebaikannya, yang dimana di situ yang paling penting adalah meningkatkan madrasah yang selama di bulan puasa kemudian dilaksanakan setelah puasa, semakin meningkatkan lagi, semakin meningkat lagi Ustaz ya. Betul. Momen yang tidak perlu, yang bukan tidak perlu, momen yang harus kita lakukan ya. Jangan lupa sampai berzakat tadi Ustaz ya. Betul. Jangan sampai lupa berzakat sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ustaz, ini kita melihat apakah ada pertanyaan dulu Ustaz. Ya, kalau ada pertanyaan nanti kita jawab secara bersama-sama. Ya. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya berpuasa setelah
setelah apa namanya? Setelah hari raya Idul Fitri. Ya, hukumnya berpuasa. Jadi setelah sholat ini maksudnya Ustaz ya? Ya. Setelah sholat Idul Fitri pas puasa. Tadi kan sudah disampaikan Ustaz ya? Kalau yang pertama pas hari rayanya tidak boleh berpuasa karena itu memang sebagai bagian untuk kemenangan diri kita. Tapi setelah itu mau puasa boleh, sunnah itu ya. Sunnah ya. Silakan mau puasa juga nggak apa-apa. Tapi kalau tidak puasa pun juga tidak apa-apa. Kan gitu kan? Tapi tidak boleh dilakukan ketika sholat hari raya pada hari pertama Idul Fitri. Pada hari keduanya Ustaz ya. Sekarang hari raya satu misal, besoknya hari kedua, hari ketiga, keempat boleh. Boleh Ustaz ya. Ini hukumnya sunnah kan ya, sunnah. Tidak wajib ya. Kalau kita mampu melaksanakan lebih baik ya Ustaz ya. Lebih baik dikerjakan Ustaz ya. Ustaz, ini saya kira jawaban terakhir Ustaz, jawaban terakhir dari Ustaz Muhib, dan mudah-mudahan semua jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan menjadi bagian penting untuk kita bersama-sama mengevaluasi dan inti dari apa yang Ustaz sampaikan. Marilah gunakan kesempatan momen di akhir Ramadan ini untuk mengencangkan untuk ibadahnya, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita muaranya diterima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita berdoa ya, mudah-mudahan kita kembalikan kepada nilai-nilai fitri yaitu kesucian, dan semakin nanti setelah Ramadan semakin lebih semakin meningkatkan ibadah kita dan kemudian mudah-mudahan sosial kita, dermawan kita, termasuk mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Mungkin Ustaz statement terakhir Ustaz, statement terakhir Ustaz yang mungkin mau disampaikan kepada anak-anak kita Ustaz di akhir Ramadan ini, dan wali murid khususnya yang hari ini kita ditonton ini Ustaz, ditonton dari semua anak SD khususnya ya. Ini lain lagi wali murid ya, dan netizen yang lain ya. Ini yang masuk sudah sekitar lebih 500 Ustaz ya. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan momen hari raya Idul Fitri Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Tentunya kami ya di dalam melaksanakan podcast Ramadan ini mungkin ada beberapa kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Begitu juga kami atas nama kelembagaan SD Al-Baitul Amin 02 Jember, selama dalam mengelola kebijakan maupun mengelola sekolah, di situ ada beberapa yang kurang, baik itu guru kami maupun karyawan kami dan diri kami. Maka di momen yang penuh bahagia ini, yang insya Allah kita mudah-mudahan akan menyambut hari kemenangan dengan Idul Fitri, kami segenap keluarga besar SD Al-Baitul Amin 02 Jember serta guru dan karyawan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan anak-anakku, wali murid, guru-guru, karyawan, kita semuanya kembali kepada nilai-nilai kefitrian, dan mudah-mudahan kita semakin meningkatkan ketakwaan kita dan muaranya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diterima ibadah kita, dan insya Allah menjadi kebahagiaan kita dunia atau akhirat. Itu yang bisa saya sampaikan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, itulah bincang-bincang kita pada sore hari ini di momen Ramadan khususnya Ustaz ya. Mudah-mudahan adanya podcast ini akan semakin menambah wawasan keislaman kita, hasanah keilmuan kita. Sebelum saya akhiri, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Muhammad Spensauri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ustaz. Kita semuanya diterima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kita kembali kepada diri sendiri. Amin, Allahumma amin. Allahu Akbar. La Allah